Ribuan polisi dan tentara bekas rezim Asyad berbondong-bondong berkumpul ke pusat kota demi menerima amnesti alias pengampunan dari pemerintah transisi Suriah (HTS). Petugas memeriksa satu persatu dosa mereka di masa lampau. Bagi mereka yang tangannya berlumuran darah akan diselidiki lebih lanjut. Namun mereka yang terpaksa mengangkat senjata akibat tuntutan wajib militer akan diproses untuk diberi amnesti. Apa saja yang terjadi dan bagaimana proses pemberian amnesti terhadap para aparat keamanan warisan rezim Asyad? Pada awal bulan Desember 2024, HTS mengumumkan akan memburu pejabat senior yang diduga terlibat dalam kejahatan era rezim Asyad. Sementara mereka yang terpaksa mengikuti wajib militer dan berada di tingkat terbawah akan diberi amnesti alias pengampunan. Melalui media sosial dan televisi, HTS meminta para mantan tentara, petugas militer, dan pekerja medis di militer untuk menyerahkan kartu identitas, senjata, dan kendaraan mereka. بعثنا إعلان كل موظف عسكري متطوع مجند عسكري ضابط مشان يجي يعمل تسوية طبعا بمقر الحزب في مدينة طرطوس والشباب مثل ما انك شايف عم تتوافد الحمد لله الأمور جيدة. Pertama-tama mereka harus didata dan menyerahkan senjata terlebih dahulu. Pendataan dilakukan mulai Minggu 15 Desember 2024 di Latakia dan terus berlangsung hingga seluruh pendataan rampung. Latakia dipilih menjadi tempat pertama pendataan lantaran cengkeram Asyad di provinsi ini sebelumnya begitu kuat. Setelah Latakia, pusat rekonsiliasi akan dibuka di wilayah lain. Pada Minggu, lebih dari 600 orang mengantri di pos yang disebut sebagai pusat rekonsiliasi. Keesokannya, pada Senin 16 Desember 2024, barisan antrian semakin bertambah panjang. Proses pendataan pertama-tama dilakukan dengan petugas menulis nama dan nomor untuk memberikan identitas sementara bagi mereka. Setelah itu, mereka akan berdiri memunggungi tembok untuk difoto sembari memegangi angka. Jika sudah, mereka menuju jendela berteralis baja untuk menyerahkan senjata. Petugas pun berhasil menyita selusin senapan AK-47, pistol genggam, dan senjata lainnya yang ditumpuk di sebuah ruangan. Setelah pendataan diri dan penyerahan senjata, mereka akan diinterogasi oleh petugas terkait rekam jejak apa saja yang telah mereka lakukan ketika bertugas di rezim Asyad. طبعا الأشخاص الحاملين سلاح يسحب سلاحهم أصولا ثم تعبأ استمارات بعض البيانات وتصدر هوية ويتم التسليم لهم. Proses ini sempat diwarnai ketegangan karena terjadi kerusuhan di luar gedung akibat para mantan tentara dan polisi saling dorong di dalam barisan menuju gedung. Untungnya, situasi bisa dikendalikan dan kembali normal. Setelah para tentara dan polisi itu menerima identitas sementara, mereka diberi kebebasan untuk bergerak selama 3 bulan ke depan. Namun setelah 3 bulan, mereka harus segera melapor ke markas keamanan untuk diinvestigasi lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh petugas keamanan dari Kementerian Dalam Negeri HTS, Muhammad Mustafa. قمنا بافتتاح المركز في محافظة اللاذقية. المركز بيستقبل كافة العناصر اللي كانوا منتسبين للنظام المخلوع السابق. الفكرة من مركز تسوية يعطى العنصر بطاقة تسوية لمدة 3 أشهر تخوله التجول بأريحية وأمان في أنحاء سوريا. Memburu mereka yang bersalah karena ikut terlibat dalam kekejaman Asyad adalah pekerjaan yang berat dan membutuhkan waktu panjang. Sebab otoriter Asyad selama bertahun-tahun menggunakan kekerasan demi meredam gejolak pemberontakan dan kritik dari warga. Ada berbagai cara yang dilakukan rezim Asyad, mulai dari penculikan, penjeblosan ke penjara secara semena-mena hingga pembunuhan. Banyak dari mereka yang diculik dan hilang sampai saat ini tanpa diketahui keberadaannya. Namun sebagian besar lainnya yang dipenjara harus mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan oleh akal sehat manusia. Ada 2 penjara yang terkenal paling kejam di era Asyad, yakni penjara Tadmur dan Setnaya.
Meski para demonstran yang dipenjara telah dibebaskan oleh HTS, namun petugas rezim Asyad yang ikut menyiksa tak akan hidup dengan tenang di bawah pengejaran HTS. Suriah mulai berbenah pasca ditinggalkan oleh otokrat Bashar al-Assad yang melarikan diri ke Rusia. Salah satunya dengan memburu mereka yang terlibat dalam kejahatan rezim Asyad dan pembenahan birokrasi. Ini menjadi sebuah permulaan dari perjalanan panjang Suriah era baru. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.